Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya untuk belajar PPKN. Hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. A. Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Ideologi negara merupakan konsensus atau mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar negara yang ingin diwujudkan melalui kehidupan negara itu. Ideologi negara sering disebut sebagai ideologi politik. Dimensi ideologi. Ideologi akan mampu bertahan dalam menghadapi perubahan jika memiliki 3 dimensi. 1. Dimensi realita, 2. Dimensi idealisme, dan 3. Dimensi fleksibilitas. Dimensi realita adalah kemampuan ideologi untuk mencerminkan realita yang hidup dalam masyarakat. Dimensi idealisme adalah kadar atau kualitas idealisme yang terkandung dalam ideologi atau nilai-nilai dasarnya. Sedangkan dimensi fleksibilitas adalah kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakat. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Apa itu Pancasila? Nah, Pancasila adalah gagasan fundamental mengenai hidup bernegara milik seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya milik negara atau rezim pemerintah. 2. Sejarah perumusan Pancasila. A. Perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI. B. Perumusan Pancasila dalam sidang PPKI. A. Perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI. Pada tanggal 28 Mei 1945, dibentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Shunbi Kosokai. Ketua Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan 62 anggota. Tugas BPUPKI adalah mempertimbangkan masalah pokok dan kemudian merumuskan rencana-rencana pokok bagi Indonesia merdeka. Dan pada BPUPKI ini dilaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, sedangkan sidang kedua yaitu tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Sidang pertama yaitu mengemukakan dasar Indonesia merdeka. Ada beberapa pendapat, yaitu Muhammad Yamin yang menyatakan bahwa Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sedangkan Supomo 31 Mei 1945 mengatakan bahwa dasar negara Indonesia adalah satu, negara Indonesia merdeka hendaknya merupakan negara nasional yang bersatu dalam arti totaliter atau integralistik. 2. Setiap warganya dianjurkan agar takluk kepada Tuhan, tetapi urusan agama hendaknya terpisah dari urusan negara dan diserahkan kepada golongan agama yang bersangkutan. 3. Dalam urusan pemerintahan, negara harus dibentuk suatu badan permusyawaratan agar pimpinan negara dapat bersatu jiwa dengan wakil rakyat serta secara terus-menerus. 4. Sistem ekonomi hendaknya diatur berdasarkan asas kekeluargaan, sistem tolong-menolong, dan sistem kooperasi. 5. Negara Indonesia yang berdasar atas semangat kebudayaan Indonesia yang asli dengan sendirinya akan bersifat negara Asia Timur Raya. Menurut Soekarno, tahun 1945 tanggal 1 Juni, dasar negara 1. Kebangsaan, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Mohon maaf ya, banyak tiponya. Pada tanggal 22 Juni 1945 berlangsung pertemuan di luar sidang oleh Panitia 9. Panitia 9 yaitu terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hashim, Abi Kusno, Cokro Suyoso, dan Kiai Haji Agus Salim.
dengan merumuskan hasilnya, yaitu: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945, Soekarno selaku Ketua Panitia 9 melaporkan isi piagam Jakarta sebagai usul pembukaan UUD. Ketua PPUPKI kemudian membentuk panitia perancang UUD diketuai oleh Soekarno. Tanggal 11 Juli 1945, pembentukan panitia kecil yang beranggotakan 7 orang diketuai oleh Supomo. Kemudian 14 Juli 1945 membicarakan rancangan pembukaan UUD dan menerimanya dengan sedikit perubahan. Tanggal 15 Juli 1945 membicarakan rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian pada tanggal 16 Juli 1945 rancangan UUD diterima dengan bulat. Nah, akhirnya tugas PPUPKI selesai dan dibubarkan. B. Perumusan Pancasila dalam persidangan PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, diketuai oleh Bapak Soekarno, kemudian wakilnya Muhammad Hatta dengan 21 anggota. Tugas PPKI adalah melaksanakan kemerdekaan Indonesia dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk membentuk suatu negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menghasilkan sebuah rumusan atau rancangan atau hasil dari pada diskusi sidang pada tanggal 18 Agustus, yaitu mengesahkan pembukaan UUD, memilih presiden dan wakil presiden, menetapkan bahwa untuk sementara waktu presiden akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Ada satu perubahan penting, yaitu mengenai rumusan sila yang pertama, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.